Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup kita seringkali ingin berubah menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih penuh kasih, menjadi lebih bijaksana. Namun yang terjadi, kita sulit berubah. Dari dulu sampai sekarang ya kita berusaha ikut retret sana, ikut retret sini, ikut seminar apapun itu, dan kembali mengikuti pola yang sama. Sehingga perubahan tidak begitu terjadi. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah kita masih menggenggam, memegang erat peristiwa masa lalu yang belum kita maafkan. Kita masih memegang pribadi-pribadi yang belum kita lepaskan. Sadar atau tidak sadar, kemudian kita kembali mengikuti pola yang sama. Entah berrelasi dengan peristiwa di masa lalu, entah berkaitan dengan orang-orang tertentu yang masih belum kita maafkan. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh berubah, menjadi pribadi lepas, terbuka, mampu mengasihi, kita harus berani memaafkan. Namun, kita perlu juga mengenali siapa yang perlu kita maafkan. Ada 4 yang perlu kita maafkan. Yang pertama adalah orang tua kita. Apapun yang dia lakukan, baik atau buruk di masa lalu, menyakitkan atau tidak, kita harus berani mengampuni dan melepaskan. Maka kemudian kita akan terbebas dari belenggu masa lalu. Karena ketika kita masih terus memegang pengalaman pahit karena orang tua kita memelihara kebencian. Kita terpenjara oleh peristiwa masa lalu. Maka kita harus berani melepaskan. Bagaimanapun orang tua kita mengasihi kita dengan segala macam kekurangannya. Namun pertama-tama kita perlu melepaskannya, memaafkannya. Entah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Itu pertama yang harus kita maafkan. Yang kedua adalah pasangan kita atau orang-orang yang ada di dalam relasi terdekat kita. Mereka justru dianugerahkan Tuhan untuk membuat kita sungguh-sungguh merasakan dikasihi, peduli, dan karena itu seringkali ada konsekuensi. Sakit hati, tersinggung, luka, dan sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, orang-orang yang hadir dalam kehidupan relasi emosional afektif kita, ampuni mereka. Maka kemudian kita bisa terbebas dan terlepas. Tidak ada benang yang terus mengikat kita di masa lalu berdasarkan rasa sakit hati yang dilakukan oleh pasangan atau mereka yang berada dalam relasi emosional bersama kita. Dan kemudian yang harus dimaafkan yang ketiga adalah semuanya. Siapa saja yang pernah berjumpa, pernah berdialog, pernah berdiskusi, pernah berbeda pendapat, pernah menyakitkan, maafkan, ampuni, lepaskan. Karena setiap peristiwa begitu terjadi sudah hilang. Kita tidak mengingatnya lagi, kecuali ada yang menyakitkan. Dan karena itu kita masih mengingat terus, sehingga peristiwa itu terus menguasai kita. Tetapi begitu kita menyadari dan melepaskannya, kita justru terbebaskan dari rasa sakit, dan kita tidak memelihara kebencian, tidak memelihara yang negatif di dalam diri kita. Dan yang keempat yang juga harus dimaafkan adalah diri kita sendiri. Kebodohan-kebodohan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, lepaskan, sudah terjadi, tidak bisa diapa-apakan. Terima, akui bahwa saya tidak sempurna, saya juga melakukan kesalahan, dan it's okay. Kita juga harus memaafkan diri sendiri. Kalau kita
bisa memaafkan diri sendiri, kita sungguh-sungguh bebas dan bisa melangkah, bergerak menuju pertumbuhan pribadi, menjadi semakin bijak, menjadi semakin tangguh, menjadi semakin baik. Maka memaafkan menjadi sangat penting. Karena sebetulnya ikatan-ikatan pada orang-orang maupun peristiwa-peristiwa di masa lalu yang masih mengikat kita, itulah yang membuat kita terus kembali pada pola yang terus terjadi di dalam hidup kita. Sepertinya itu seperti ujian. Ketika kita belum lulus, kita belum bisa naik kelas. Dan ujiannya adalah melepaskan dan memaafkan. Karena sebetulnya semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diapa-apakan kecuali diterima, dilepaskan, dan dimaafkan. Lalu kemudian kita menjadi semakin dewasa dan bisa kemudian bertumbuh menuju ke versi terbaik kita masing-masing. Di situ kita juga belajar mencintai. Karena pada dasarnya mencintai adalah keterbukaan untuk terus memaafkan dan melihat yang positif dari setiap peristiwa maupun setiap pribadi. Karena memang setiap peristiwa begitu menakjubkan. Kita selalu dibawa dalam setiap peristiwa untuk bisa mengalami dan merasakan bimbingan Tuhan melalui peristiwa itu. Di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya sadar atau tidak kita dibimbing menuju pribadi kita yang lebih baik. Dengan catatan, kita berani melepaskan baik yang negatif maupun yang positif dan belajar untuk siap menghadapi setiap peristiwa dengan perspektif yang baru. Sebetulnya pertumbuhan kita adalah sebuah pertumbuhan menuju keterbukaan. Sehingga akhirnya kita bisa mencintai siapapun, bisa menerima apapun, dan mensyukurinya. Dan jika demikian, maka kemudian kita bisa menghayati kehidupan ini dengan selalu takjub, selalu penuh syukur. Karena di dalam setiap peristiwa ada kejutan dari Tuhan yang merupakan hadiah tersembunyi yang disediakan untuk kita demi kebaikan kita. Maka penting sekali kita menyadari bahwa di belakang setiap peristiwa, di dalam setiap pribadi, ada Tuhan yang hadir dan menyiapkan jalan bimbingan untuk kita tempuh, kita jalani. Tetapi dengan keterbukaan bahwa ada kebaikan di dalam setiap peristiwa karena Tuhan terlibat di dalamnya. Maka menyadari bahwa kita begitu dikasihi Tuhan itu sangat penting. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.